Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak. Perkenalkan, saya perawat bina Pak. Ada keluhan apa saja? Jadi bayi saya itu rewel. Nah, saya ingin mengetahui bahasa-bahasa dari bayi tersebut. Saya juga tidak tahu Pak, bayi saya nangis mulu, ngomong apa, saya belum paham dengan bahasa bayi Pak. Kalau Bapak bisa menjelaskannya. Tolong dijelasin ya Pak. Kalau ini biasanya kalau dia apa? Dan juga kalau misal dia itu bilang begini dia itu bisa jadi juga kalau lagi kayak gitu itu tuh dia merasa tidak nyaman. Sudah Pak, terima kasih ya Pak sudah membantu. Ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Nisa, saya perawat yang berjaga pada pagi ini. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Saya Kamila Alia Larasati. Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya ingin tahu betapa pentingnya senam buat anak saya. Kalau boleh tahu usia anak Ibu berapa tahun ya? 4 tahun. Apakah senam itu penting buat anak saya? Iya, tentu saja Ibu Kamila. Senam sangat penting untuk anak-anak sekolah karena dapat meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan koordinasi tubuh. Selain itu, senam juga dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan mengurangi risiko cedera. Saya lihat anak saya itu suka bermain di sekitar rumah seperti berlari atau berlompat-lompat. Apakah itu sudah termasuk senam? Iya, tentu saja Ibu, bermain dan berlari itu bentuk senam yang baik untuk anak-anak. Namun, Ibu juga bisa mencoba beberapa gerakan senam sederhana seperti lompat katak dan ayunan lengan untuk meningkatkan koordinasi tubuh dan keseimbangan. Bagaimana saya memastikan itu tuh aman buat anak saya? Ya, pastikan anak Ibu melakukan senam di lingkungan yang aman dan diawasi dengan orang dewasa ya Ibu. Selain itu, pastikan anak Ibu melakukan gerakan senam yang sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Nah, baik, terima kasih atas sarannya Bu. Nanti bisa saya langsung ajarkan kepada anak saya gerakan tipis-tipis agar anak saya bisa menunjukkannya. Ya, sama-sama Ibu. Nanti jika ada kekhawatiran atau hal yang perlu ditanyakan, tidak usah ragu bisa menghubungi saya ya Ibu. Iya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Anggita Setiaryanti. Di sini saya akan mengedukasi Ibu tentang bagaimana cara menghadapi anak usia toddler. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Kabar saya baik Sus. Dan dengan kabar anaknya bagaimana perkembangannya? Untuk perkembangan anak saya sendiri baik, cuman untuk akhir-akhir ini saya baru merasa kalau anak saya ini sering misalkan dia itu nggak turutan atau nggak kedengaran, dia bakalan melakukan hal yang seperti rewel, yaitu tantrum. Sampai saya sendiri kewalahan untuk menghadapinya. Itu memang fase yang sangat menegangkan ya Bu untuk para orang tua. Kami juga para perawat merasakan hal yang sama. Yesus kadang saya juga sampai bingung sendiri, sampai kadang kalau kelewatan saya bisa marah atau sampai membentak anak saya sendiri. Itu wajar sekali Bu, karena emang semua orang tua juga merasakan hal yang sama. Yang penting Ibu sudah mau belajar untuk menghadapinya lebih tenang. Biasanya Ibu bagaimana menyikapi saat anak sedang tantrum? Biasanya saya coba menenangkan dulu yang pertama, tapi kalau terus nangis saya kadang itu sudah terbawa emosi ya, karena saya mungkin lagi capek atau gimana, jadi saya biasanya bentak-bentak gitu. Apakah Ibu mau saya berikan strategi untuk menghadapi bagaimana anak yang tantrum? Tentu Sus, boleh, saya sangat butuh bantuan. Saat anak tantrum itu ibu harus merasa tenang dan jangan ikut emosi dan alihkan perhatiannya. Jangan sampai anak itu membawa kekerasan. Dan saat anak tidak mau makan, ibu itu kayak mengalihkan ini ada pesawat gitu. Ya kalau tidak mau tidur, kita itu sebagai orang tua harus menjadwalkan
untuk baca buku dan ini waktunya untuk tidur. Yang penting ibu harus sabar dan jangan ikut emosi. Baik sus, terima kasih. Sekarang saya jadi lebih paham gimana cara mendukung anak saya yang masih usia rentan di usia yang dikatakan gimana ya, toddler. Terus emang perlu ekstra sabar ya sus untuk ngadepin toddler ini. Ya baik, yang penting ibu konsisten dan terus bersabar. Ya yakinlah ibu itu tidak sendiri. Saya jadi lebih tenang nih sus. Terima kasih atas saran dan strategi yang dari suster saya dan masukannya dari suster. Sekarang jadi paham gimana cara menghadapi toddler. Ya baik, terima kasih. Kapan-kapan konsul lagi ya untuk melihat proses perkembangan anaknya ibu. Baik ibu, terima kasih. Pagi Bu, perkenalkan saya Husna perawat yang bertugas pagi ini. Bagaimana kabar kecil hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Umurnya sekarang sudah 7 tahun ya? Iya, sudah mau masuk SD. Wah, pasti senang banget ya. Bagaimana di sekolah Bu? Kalau anaknya sih sebenarnya ceria, senang gitu. Tapi kalau pulang sekolah kadang suka ngerasa capek. Kalau pola makan sehari-hari bagaimana Bu? Masih suka pilih-pilih sih Bu, dan nggak semua sayur dia suka. Wajar kalau itu Bu, sudah coba diolah jadi sup atau tumis warna-warni? Belum sih Bu, mungkin nanti saya bisa coba ya. Coba aja dia pilih sayur di pasar dulu. Anaknya biasanya lebih semangat kalau ikut memilih. Oh iya, benar juga Bu. Kalau buah suka tidak Bu? Suka beberapa, misalnya apel gitu. Bagus Bu, bisa jadi cemilan sehat pengganti jajan. Iya benar, tapi masalahnya anaknya masih suka jajan di luar, yang nggak sehat gitu. Itu memang tantangan Bu, bisa dibekali snack sehat dari rumah. Perlu banget nggak sih kalau misalnya dibekalin gitu? Perlu bekal sehat yang lebih terjamin kebersihannya. Ya benar juga. Bagaimana dengan tidurnya Bu? Kalau tidur sih sering malam, biasanya jam 10-an baru. Wah, agak larut ya untuk umur 7 tahun. Iya, karena anaknya masih suka main HP, main game gitu sampai matanya merah. Sebaiknya dibatasi ya Bu, HP bisa bikin sulit tidur. Nah, masalah itu kalau HP-nya saya ambil, anaknya marah Bu, ngamuk. Sebaiknya diganti dengan cerita atau dongeng sebelum tidur. Bisa ya, mungkin nanti saya coba. Kalau kegiatan fisiknya bagaimana? Dia masih suka main bola sama teman-temannya, lari-larian gitu. Bagus, olahraga bikin badan kuat. Ya, tapi masalahnya dia sering sesak kalau misalnya lari-lari. Pernah diperiksakan ke dokter? Belum sih Bu. Baiknya nanti dicek ya Bu, untuk dipastikan tidak ada masalah pernafasan. Jadi intinya Bu, anak umur 7 tahun butuh makanan bergizi, tidur yang cukup, dan aktivitas yang seimbang. Oke Bu, baik, terima kasih, saya catat. Jangan lupa kontrol kesehatan rutin juga ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Sama-sama Bu, senang bisa membantu.